Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, in this video, I want to explain about immunosuppression and immunomodulant. Before going to explanation, I want to introduce myself. My name is Kiptia Azilina. I'm from Farmasi S1, study program Stikus Bakti Mandala Husada Selawi. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas farmakologi dari Bu Devi Ika Kurnianing Tias, Master Science Apoteker. Don't skip this video ya. Check it out. Happy watching. Oke, for the first slide ada imunosupresan. Imunosupresan di sini merupakan sekelompok obat yang digunakan untuk menekan atau menurunkan sistem kekebalan tubuh. Biasanya nih diberikan kepada pasien yang menjalani transplantasi organ, misalnya pada transplantasi ginjal atau hati, dan dapat pula digunakan untuk menangani sejumlah penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, yaitu peradangan kronis pada sendi, kemudian ada psoriasis, yaitu peradangan kronis pada kulit, dan ada juga ankylosing spondylitis, yaitu peradangan pada tulang belakang. Ada pula obat-obatan imunosupresan yang juga digunakan pada penyakit Crohn, yaitu salah satu jenis infeksi saluran pernafasan pada anak-anak, serta menjadi salah satu bentuk terapi untuk kanker ginjal. Jenis-jenis obat imunosupresan. Nah, jenis obat imunosupresan pada slide ketiga ini meliputi 6 poin. Poin pertama adalah antibodi monoklonal, yang kedua biologi, yang ketiga kortikosteroid, yang keempat penghambat mamalia target of rapamycin, yang kelima penghambat kalsineurin, dan yang terakhir adalah penghambat enzim inosin monofosfat dehidrogenase. Imunosupresan juga mempunyai efek samping. Nah, efek samping yang dapat dialami setelah menggunakan obat imunosupresan adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam atau menggigil, kemudian nyeri punggung, susah dan sakit ketika buang air kecil, kemudian ada merasa rasa lemah, lelah, letih yang muncul secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Nah, bila mengalami salah satu dari efek samping tersebut, jangan ragu, jangan takut, dan langsung mendatangi dokter agar keluhannya bisa ditangani secara tepat. Mekanisme kerja obat imunosupresan. Mekanisme kerja obat imunosupresan berdasarkan penghambatan atau supresi reaksi umum secara dini. Hal ini menunjukkan bahwa tempat kerja obat dalam mengatasi selain dengan obat, imunosupresan juga dapat diperoleh dengan memanipulasi jumlah Ag dan Ap dalam tubuh. Adapun penggunaan imunosupresan ini bertujuan untuk mendapatkan toleransi spesifik atau toleransi terarah ya, yaitu toleransi terhadap suatu antigen tertentu saja. Kemudian ada prinsip umum penggunaan imunosupresan untuk mencapai hasil terapi yang optimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, respon imun primer lebih mudah dikendalikan dan ditekan dibandingkan dengan respon imun sekunder. Tahap awal respon primer ini mencakup pengolahan antigen oleh APC, sintesis limfokin, proliferasi, dan diferensiasi sel-sel imun. Tahap ini merupakan hal yang paling sensitif terhadap obat imunosupresan. Nah, sebaliknya, begitu terbentuk sel memori, maka efektivitas obat imunosupresan akan jauh lebih berkurang. Yang kedua ada obat imunosupresan memberikan efek yang sangat berbeda terhadap antigen yang berbeda. Dosis yang dibutuhkan untuk menekan respon imun terhadap suatu antigen berbeda dengan dosis untuk antigen lain. Kemudian yang ketiga ada penghambatan respon imun lebih berhasil bila obat imunosupresan ini diberikan sebelum paparan terhadap antigen. Nah, sayangnya hampir semua penyakit autoimun ini baru bisa dikenal setelah autoimunitas ini berkembang, sehingga relatif sulit untuk diatasi. Ada juga pilihan obat imunosupresan. Nah, secara praktis dalam klinik penggunaan obat imunosupresan berdasarkan waktu pemberiannya. Untuk itu,
Respon imun dibagi dalam dua fase, ada fase induksi dan juga fase produksi. Yang pertama adalah fase induksi. Dalam fase induksi ini meliputi dua fase lagi. Ada fase pengolahan antigen oleh makrofag dan pengenalan antigen oleh limfosit imunokompetan. Ada juga fase proliferasi dan fase diferensiasi sel B dan sel T. Kemudian dalam fase produksi. Nah, fase produksi di sini merupakan fase sintetis aktif antibodi dan limfokin. Selanjutnya adalah imunomodulan. Imunomodulan di sini adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh, baik secara spesifik maupun non-spesifik. Hal ini terjadi induksi non-spesifik baik mekanisme pertahanan seluler maupun humoral. Pertahanan non-spesifik terhadap antigen ini disebut paramunitas dan zat berhubungan dengan menginduksi disebut paraimunitas. Induktor semacam ini biasanya tidak atau sedikit sekali kerja antigennya. Akan tetapi, sebagian besar bekerja sebagai mitogen, yaitu meningkatkan proliferasi sel yang berperan pada imunitas. Ada pula metode uji aktivitas imunomodulan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, metode bersihan karbon atau carbon clearance, pengukuran secara spektrofluorometrik laju eliminasi partikel karbon dari daerah hewan. Hal ini merupakan ukuran aktivitas fagositosis. Kemudian yang kedua ada uji granulosit percobaan in vitro dengan mengukur jumlah sel ragi atau bakteri yang difagositir oleh fraksi granulosit yang diperoleh dari serum manusia. Percobaan ini dilakukan di bawah mikroskopik ya. Kemudian yang ketiga, bioluminesensi radikal jumlah radikal 2 yang dibebaskan akibat kontak nitrogen dengan granulosit atau makrofag. Hal ini merupakan ukuran besarnya stimulasi yang dicapai. Kemudian yang terakhir ada uji transformasi limfosit T. Suatu populasi limfosit T diinkubasi dengan suatu mitogen. Timidin bertanda 3H akan masuk ke dalam asam nukleat limfosit 1 dengan mengukur laju pembentukan dapat ditentukan besarnya stimulasi dibandingkan dengan fitohemaglutinin A atau PHA atau konkanafalin A atau KON-A. Adapun persyaratan imunomodulator. Nah, menurut WHO, imunomodulator ini haruslah memenuhi persyaratan. Dan persyaratannya itu sebagai berikut. Yang pertama, secara kimiawi, murni atau dapat didefinisikan secara kimia. Kemudian, secara biologi, dapat diuraikan dengan cepat. Kemudian, tidak bersifat konserogenik atau kokanserogenik. Dan yang keempat, baik secara akut maupun kronis tidak toksik dan tidak mempunyai efek samping farmakologik yang merugikan. Kemudian yang terakhir, tidak menyebabkan stimulasi yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Adapun daftar pustaka yang dapat saya ambil sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri ya. Demikian pemaparan materi mengenai imunosupresan dan imunomodulan yang dapat saya sampaikan. Dan juga saya sangat berterima kasih sekali kepada kalian yang telah mendengarkan penjelasan materi ini dari awal sampai akhir. Saya juga sangat meminta maaf karena materi ini sangat jauh dari kata sempurna, dan juga meminta maaf bila ada salah kata dalam pengucapan ataupun dalam penulisan, karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.